Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian teman-teman? Tetap sehat terus ya teman-teman. Dan juga jangan lupa belajarnya harus ditingkatkan lagi ya, supaya kalian bisa mendapatkan NIP di tahun ini teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TWK ya, yaitu tentang nasionalisme dan integritas. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR TWK yang kemarin ya teman-teman. Nah ini dia soalnya, coba kita baca bareng-bareng yang ditanyain tuh apa. Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai. Oke, yang ditanyakan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila ya teman-teman. Coba kita lihat bacaannya. Pemerintah Indonesia telah menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19 supaya tidak bertambah. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama agar mampu mengembalikan kondisi negara seperti semula. Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai. Oke teman-teman, jangan terkecoh ya. Nah di sini tuh jawaban kalian banyak, aku baca banyak jawaban yang D ya, yaitu pandangan hidup bangsa. Apakah benar jawabannya D? Coba kita lihat dulu ya. Nah teman-teman, oke, di sini kan ada kata kuncinya, yaitu pandemi COVID-19 itu kan merupakan kewajiban bersama ya kan teman-teman. Kewajiban bersama dalam apa? Dalam mengatasi atau mengembalikan kondisi negara seperti semula, yaitu dengan menerapkan prokes yang benar, kemudian melakukan isolasi mandiri gitu kan. Nah, jadi ini tuh apa ya? Pengendalian COVID tuh bukan hanya pemerintah aja teman-teman, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia teman-teman ya. Nah jadi ini merupakan adanya kerjasama di sini teman-teman, yaitu kerjasama atau gotong royong untuk menekan atau menurunkan angka COVID ini supaya tidak bertambah kayak gitu ya. Ngerti ya teman-teman? Nah jadi kerjasama gotong royong itu tuh merupakan apa teman-teman? Itu masuk ke bagian atau fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia teman-teman ya. Nah ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia itu adalah apa sih yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya ya kan teman-teman. Nah salah satunya itu adalah apa? Ramah, kemudian suka kerjasama, gotong royong ya kan. Nah itu merupakan masuk ke kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawaban di sini itu adalah yang E. Nah teman-teman, jadi gimana jawaban kalian? Apakah ada jawab yang E teman-teman? Oke, kalau misalnya jawaban kalian salah, tetap semangat ya, karena kita bakalan belajar terus tentang TWK ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke soal nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dengan memaklumi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada, namun juga, kalian bisa pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Oke, sini kita coba lihat option yang A. A menjadikan bangsa Indonesia menjadi mandiri, kemudian B menjaga moralitas berbisnis, C menciptakan kedaulatan bangsa, D mencari identitas nasional, E mempertahankan kepribadian bangsa. Oke, di sini pertanyaannya adalah memupuk rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia itu tidak hanya toleransi atau memaklumi keberagaman suku, kemudian agama, ras, dan sebagainya, tapi juga apa teman-teman, supaya rasa cinta kita ke tanah air itu besar. Apa sih yang harus kita lakukan juga gitu selain toleransi teman-teman? Oke, apakah yang A benar? A itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi mandiri. Apakah itu dengan bangsa Indonesia menjadi mandiri bisa memupuk cinta tanah air yang lebih besar teman-teman? Menurut aku enggak ya, kurang tepat aja sih teman-teman yang A. Coba kita lihat yang B. Menjaga moralitas berbisnis, ini juga tidak masuk ke konteks soal. Kemudian yang C menciptakan kedaulatan negara. Ini menurut aku bukan ya teman-teman yang C. D juga mencari identitas nasional, ini juga bukan teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nih, jadi selain toleransi, apa sih yang dapat kita lakukan untuk memupuk rasa nasional? Itu adalah mempertahankan kepribadian bangsa teman-teman, yaitu mempertahankan ciri khas bangsa supaya bangsa Indonesia itu ada perbedaannya dengan bangsa lain teman-teman gitu ya. Jadi poin nomor 1 itu adalah jawabannya yang E teman-teman.
Oke, apakah jawaban kita ada yang sama? Coba komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soalnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian udah sampai mana. Dan apalagi kalau bukan di Sobat CPNS ini teman-teman. Nah, di Sobat CPNS ini itu udah disesuaikan ya sama kisi-kisi Permen-Pen RB, dan juga passing grade-nya udah dirubah nih teman-teman, yaitu TKP-nya jadi 166. Nah, di website Sobat CPNS ini kalian tuh bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang banyak dan beragam banget teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout, kemudian TO mini atau mini tryout ya teman-teman, buat kalian yang sibuk banget mungkin bisa dipakai, yaitu 15 soal tiap 15 menit teman-teman. Kemudian setelah itu coba kita lihat di sini apa aja. Ada hasil pembahasannya juga bisa kalian langsung lihat ya. Kalau misalnya kalian udah try out, nanti keluar hasil nilai sama grafiknya. Terus juga pembahasan yang yang simple dan mudah dimengerti teman-teman. Kemudian ada juga materi SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kemudian juga ada modulnya teman-teman. Nah, itu modul CPNS ya. Ini tuh kayak e-book atau buku elektronik ya. Dia bentuknya buku tapi dikemas atau bisa dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi itu bisa kalian akses di mana aja dan kapan aja, dan itu tuh banyak banget ya modulnya teman-teman, dan itu bermanfaat banget buat menambah wawasan atau referensi kalian dalam belajar teman-teman. Nah, semua ini hanya bisa kalian dapatkan dengan 65.000 aja teman-teman. Jadi tuh murah banget ya. Jadi udah dapat buku 10 buku nih loh, 10 buku, kemudian dapat materi SKD, kemudian dapat tryout-nya juga dan mini TO-nya juga hanya dengan 65.000 teman-teman. Jadi itu ini worth it banget buat kalian miliki. Nah, kalau misalnya kalian beli nih teman-teman, kalau misalnya kalian beli buku satunya itu aja bisa sampai 100.000 kan teman-teman. Tapi di sini 10 buku dan kawan-kawannya itu kalian hanya bayar 65.000 aja teman-teman, dan itu sangat recommended dan bermanfaat banget buat kalian. Dan akun ini itu berlaku selama setahun teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca nih pertanyaannya. Tujuan dibentuknya hukum sebagai landasan bernegara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai cerminan bahwa adanya kecakapan akibat rasa nasionalisme ditunjukkan oleh nomor. Poin utama yang ditanyakan adalah tujuan dibentuknya hukum teman-teman. Nah ini ya yang ditanyakan adalah tujuan dibentuknya hukum itu apa? Sebagai landasan bernegara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah ini dia yang ditanyakan, itu tujuan hukum ya. Coba kita baca dulu poinnya. Nomor 1 itu menjamin keamanan negara dari ancaman. Nomor 2 memberikan rasa aman kepada warga negara. 3 menjaga rakyat agar aman dari ancaman. 4 menciptakan ketertiban masyarakat. 5 mengatur kebahagiaan masyarakat. Oke teman-teman, boleh pause video ini terus nanti cocokin jawabannya dengan aku. Oke, aku bakalan eliminasi jawaban yang salah dulu nih. Nah, tujuan dibentuknya hukum, apakah 1 ini masuk teman-teman, menjamin keamanan negara? Ini yang A, yang nomor 1 kurang tepat ya teman-teman. Bukan. Kemudian yang nomor 2, memberikan rasa aman kepada warga negara. Nah, tujuan hukum, apakah dibuat hukum itu untuk memberikan rasa aman kepada warga negara teman-teman? Ya, ada benarnya ya teman-teman, cuman kurang tepat. Jadi yang nomor 2 ini aku eliminasi. Oke, kemudian yang 3, menjaga rakyat agar aman dari ancaman. Nah, ini juga kurang lebih sama kayak poin nomor 2 tadi. Kemudian yang 4, menciptakan ketertiban masyarakat. Gimana menurut kalian? Apakah adanya hukum itu bisa menciptakan ketertiban atau bisa tertib masyarakatnya teman-teman? Oke, kita keep dulu. Kemudian yang nomor 5 itu mengatur kebahagiaan masyarakat. Nah ini juga bukan ya. Nah jadi yang benar itu hanya poin nomor 4 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah gitu ya. Nah jadi tujuan dibentuknya hukum itu adalah untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara teman-teman. Dan artinya itu sama juga dengan menciptakan ketertiban masyarakat gitu ya. Kalian pikir aja misalnya kalau di Indonesia itu nggak ada hukum gitu kan.
yang mencuri, yang misalnya yang pelecehan seperti itu, pembulian kayak gitu kan. Kalau misalnya tidak ada hukumnya teman-teman, itu masyarakatnya amburadul teman-teman. Jadi ya suka-suka mereka aja dalam bertindak kayak gitu teman-teman. Jadi tidak terciptanya ketertiban gitu di dalam masyarakat kayak gitu teman-teman. Jadi makanya dibentuklah hukum ini untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya teman-teman, yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Hal ini merupakan cikal bakal dari munculnya sikap terhadap negara. Oke, coba kita lihat bacaannya dulu. Cokro Aminoto menjadikan SI atau Serikat Islam juga menyinggung tentang politik dan agama. Hal ini tampak dalam kegiatan Serikat Islam yang menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini merupakan cikal bakal dari munculnya sikap terhadap negara. Oke ya, teman-teman, jelas ya di sini pertanyaannya adalah si Cokro Aminoto ini teman-teman, dia mendirikan SI ya atau Serikat Islam. Itu karena dia menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik, dan dia itu juga menentang ketidakadilan serta penindasan nih yang dilakukan oleh kolonial Belanda ya kan pada masa zaman dahulu. Nah, hal yang dilakukan Cokro Aminoto itu merupakan cikal bakal dari munculnya sikap apa nih teman-teman? Oke, yang A patriotisme, B nasionalisme, C fasisme, D gospelisme, E imperialisme. Oke teman-teman, di sini aku bisa langsung eliminasi 3 jawaban ya, itu C, D, dan E. Ini bukan sangkut pautnya dengan si soal ya, konteks soalnya nggak ada yang ketiga ini. Nah, berarti tersisa antara A sama B. Nah, kita kadang suka suka bingung atau ragu nih antara patriotisme sama nasionalisme ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang B teman-teman, yaitu cikal bakal munculnya sikap nasionalisme. Kenapa B? Karena Serikat Islam itu menaruh perhatian besar nih teman-teman terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh kolonial ya kan. Nah, itu tuh merupakan cikal bakal tumbuhnya sikap nasionalisme karena mencintai tanah air, sehingga penindasan yang dilakukan terhadap Indonesia itu merupakan hal yang merugikan dan harus dilawan demi kepentingan dan keselamatan bangsa gitu ya. Jadi tuh dia muncul nih karena dia pengen membela negara dan bangsanya. Jadi dia muncullah sikap cinta tanah air atau nasionalismenya tersebut teman-teman, untuk membangun atau mendirikan Serikat Islam ini teman-teman, supaya dia bisa menentang ketidakadilan dari si kolonial gitu ya teman-teman. Kalau patriotisme itu lebih kayak perjuangan fisik gitu ya, kayak misalnya perang Padri kayak gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya ya. Kondisi kemajemukan masyarakat di Indonesia yang sangat beraneka ragam jika ditinjau dari segi suku, ras, budaya, golongan, dan sosial masyarakat yang pada hakikatnya merupakan salah satu faktor dari terjadinya A. Pendukung integritas, B. Terbentuknya integritas, C. Penggagal integritas, D. Eksternalitas integritas, E. Penghambat integritas. Oke teman-teman, kalian boleh pause video ini terus nanti cocokin jawabannya dengan aku ya. Oke, di sini itu Indonesia penuh dengan keanekaragaman ya teman-teman. Yaitu keanekaragaman suku, kemudian ras, budaya, golongan, agama bahkan ya kan, dan sosial budaya juga teman-teman. Nah, hakikatnya dengan kemajemukan ini apa sih dampak negatifnya gitu teman-teman? Ya kan, semuanya tuh pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Apa sih kira-kira dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajemukan ini apabila kita tidak bisa bertoleransi teman-teman ya? Oke, dampak negatifnya itu adalah apakah yang A, pendukung integritas? Bukan ya teman-teman. Jadi yang A itu aku eliminasi. Kemudian yang B, terbentuknya integritas, juga bukan. Kemudian yang C, penggagal integritas. Apakah dengan kemajemukan itu integritas menjadi gagal teman-teman?
Oke, kemudian yang D, eksternalitas integritas. Nah, yang D juga bukan ya, teman-teman. Kemudian yang E, penghambat integritas. Oke, antara C sama D. Ini yang C penggagal, kalau yang E penghambat ya. Penghambat tuh dengan kata lain apa ya? Masih kalimatnya itu masih positif ya daripada penggagal, teman-teman ya. Nah, kondisi kemajemukan itu dengan beragamnya suku, budaya, golongan, ras dan sebagainya, itu tuh dapat memicu atau dapat terjadinya menghambat integritas, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang E ya. Kenapa aku bilang menghambat integritas, teman-teman? Karena perbedaan budaya itu biasanya tuh mempengaruhi lingkungan sekitar ya, dalam berinteraksi sosial, sehingga rentan untuk terjadi sebuah penghambat terciptanya integritas diri dan lingkungan. Nah, seandainya kalau misalnya keanekaragaman atau kemajemukan ini tidak bisa bertoleransi antar masyarakatnya, maka bisa menyebabkan yang namanya disintegrasi bangsa, teman-teman. Nah, jadi kemajemukan ini kalau tidak terkendali itu bisa menghambat integritas bangsa, teman-teman. Jadi jawabannya paling E ya. Kalau yang C itu penggagal integritas. Nah, bukan berarti mentang-mentang banyak beragam suku jadi integritas bangsanya jadi gagal kayak gitu kan. Itu salah ya, teman-teman. Jadi yang benar itu adalah menghambat aja, teman-teman, gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Atau mungkin dari kalian ada yang kurang setuju, boleh komen di kolom komentar dan sertakan alasannya logis ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5. Coba kita baca bareng-bareng. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan integritas adalah. Oke teman-teman. Nah, di sini itu ada pertanyaan tentang integritas lagi ya. Yaitu integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas itu berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Ingat ya teman-teman, orang yang berintegritas itu tidak gampang tergoyahkan dengan segala cara apapun gitu ya. Tidak gampang terpancing kayak gitu. Oke, berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan orang yang berintegritas. Nah, oke teman-teman, seperti biasa, soal yang terakhir itu adalah soal buat kalian untuk jadi PR ya teman-teman, dan gantian kita ngerjainnya teman-teman. Nah, ini kalian kerjain PR-nya dan kemudian komen di kolom komentar aku. Dan PR kali ini juga tidak cuma satu teman-teman, tapi ada satu lagi, yaitu nomor 6. Nah, ini dia, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang baik, pemerintah sebagai salah satu stakeholder itu memiliki peran kunci dalam apa nih teman-teman. Oke, kalian baca baik-baik, kemudian dianalisis. Terus kalau udah ketemu jawabannya, boleh komen di kolom komentar aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu soal TWK dari aku. Semoga ini tuh bisa membantu kalian ya dalam mempersiapkan CPNS di tahun 2021 ini. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, dan supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan aku mau ucapin juga terima kasih yang banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini. Terus itu yang udah subscribe juga, kalian udah mendukung aku. Terima kasih banget teman-teman. Dan ya, segitu dulu perjumpaan kita ya teman-teman. See you next video. Bye bye.